Sama ketika kita melihat dengan investasi saham, ketika kita melihat yang namanya sebuah harga saham, semakin kita paham dasar-dasar pembentuk harga yang bisa kita baca Mhm. dari perusahaan tersebut. Kenapa jangan lupa membeli saham adalah membeli perusahaannya. Oke. Maka kita akan bisa mengatakan bagi orang lain saham itu terlalu mahal, tapi buat kita saham itu terlalu murah. Mhm. Kenapa? Karena kita paham bahwa oh ini mesti dilihat dari cara ini. Tapi kalau orang yang ngerti dia akan bilang pokoknya 100 perak murah, 10.000 adalah mahal. Yes. Padahal nggak taunya yang 100 perak adalah yang kemahalan, yang 10.000 adalah yang kemurahan loh. Mhm. Ini satu buku yang cukup menarik, terlebih memang data menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan milenials untuk berinvestasi ini rasanya menjadi angka yang cukup baik gitu ya. Jadi diperlukan untuk kita nih millennials atau mungkin small listeners yang ingin belajar berinvestasi harus meningkatkan literasinya. Salah satunya mungkin dari buku yang akan kita bahas di siang hari ini. Dan ada Audrey Juana yang menemani Anda di siang hari ini. Sudah hadir penulis-penulis kita yang biasanya nih ngomongin saham ya, investasi, sekarang jadi penulis nih titelnya ya. Ada Mas Ryan Filbert. Halo, selamat siang Mas Ryan. Halo, selamat siang Mbak Audrey. Selamat siang kepada seluruh listeners dimanapun Anda berada. Tapi kita nggak menyapa dengan Smart Market Insight hari ini. Yes, itu promo aja deh ya setiap Selasa sama listeners jam 7 ya. Nah, kali ini Mas Ryan nggak sendiri ya. Hari ini Mas Ryan bawa temen yang juga sama-sama menulis buku Investasi Saham Murah Hasil Miliaran. Ada Mas Devin. Selamat siang Mas Devin. Halo, selamat siang Mbak Audrey, selamat siang Smart Listener, salam kenal dari Devin. Oke, salam kenal Mas Devin. Inilah buku Small Listeners yang ditulis Mas Ryan dan juga Mas Devin ya. Ini buku, kalau Mas Devin tadi ngobrol-ngobrol, buku kedua ya, Mas Devin ya. Ya, Yes, kalau Mas Ryan buku ke Ke 23 kalau di Oke, urut begitu. 23 benar. Ini topik yang sangat menarik ya, investasi saham murah hasil miliaran. Mungkin akan sangat tertarik nih orang baca, wah, investasi saham murah, terus hasilnya miliaran. Nah, tapi sebenarnya kita pengen tahu dulu nih, sebelum kita kulik bukunya ini, perjalanan awalnya ketemu, ini gimana nih bisa nulis bareng-bareng? Mungkin boleh sharing nih siapa nih? Mungkin Mas Devin dulu kali ya. Ketemu Ya, Mas Ryan gimana nih? Devin yang cerita lah, biar aman dah. Kalau saya banyak ngawurnya. ya, Nanti dari oke. perspektif Mas Ryan ya. Silakan Mas Devin. Ya, mungkin ceritanya adalah mungkin dulu juga awalnya pernah mengenal saham juga gitu ya. Cuman setelah belajar-belajar dan cukup momok ya. Dulu waktu itu mau belajar tentang investasi saham. Nah, akhirnya belilah satu buku. Ketika baca buku itu keluarlah banyak istilah-istilah gitu ya, yang sebenarnya aku juga nggak ngerti karena aku pribadi pun bukan dari latar belakang akuntansi ataupun investment gitu. Nah, semenjak saat itu sempat trauma, nggak mau belajar saham lagi karena pikir masih banyak kok instrumen investasi yang lain gitu kan. Nanti aja deh coba muter belajar yang lain dulu, baru kembali ke saham gitu kan. Nah itu mungkin hampir 1 sampai 2 tahun nggak pernah nyentuh lagi tuh tentang yang namanya saham gitu, karena ya trauma dengan istilah-istilah yang kita juga nggak ngerti gitu kan. Tapi Mhm. setelah 1 sampai 2 tahun kemudian, waktu itu akhirnya ketemu dengan apa namanya Pak Ryan, tapi di sebuah acara pengenalan tentang reksadana gitu ya. Ya. Nah dari reksadana itu akhirnya baru mulai belajar lagi ya, di salah satu buku reksadananya Pak Ryan itu ada yang apa, menjadi kaya dan terencana dengan reksadana itu ada satu metode di mana ketika kita mau beli reksadana sebenarnya kita bisa menggunakan juga metode yang sama ketika kita trading atau enggak investasi saham gitu kan. Setelah belajar, oh ternyata kayak gini ya. Terus mulai tertarik lagi dan itulah jadi pintu awal masuknya lagi kembali ke dunia saham ya. Jadi mulainya dari reksadana kayak gitu. Gitu Hmm. Mbak Audrey. Oke, berarti ketemu sama Mas Ryan tahun berapa Mas Devin? Wah, itu tahun berapa ya? Sekitar 2000. 1970-an lah. Ya. Kelihatan dong nanti umurnya. Sekitar 2016-an ya kalau nggak salah ya. Oke. Sekitar 2016-an. Iya. Oke, 2016-an berarti hubungannya apa tuh? Mas Devin
apa berguru atau ketemu mungkin sharing-sharing tukar ilmu atau seperti apa? Oh, dulu itu berguru ya jadinya. Ini jadi sebenarnya ex guru saya ini. Oke. Jadi mantan Oke. guru. Mantan guru ya. Kita tanya langsung ke Pak gurunya. Ini berarti murid yang terpilih ya untuk nulis bareng atau seperti apa Mas Ryan, Mas Devin ini? Ya, jadi dari tim saya hari ini gitu ya, saya selalu mengencourage pada akhirnya selain kita itu belajar atau mungkin belajar dari saya atau dari banyak orang, sebenarnya itu cuma satu proses gitu. Artinya Hmm, ketika kita menyerap itu berbeda dengan kita mengaplikasikan. Dan saya dan pasti akan menjadi suatu hal yang mungkin banyak yang bilang, Ryan kalau setiap hari ketemu di kantor dan lain sebagainya, apakah ngomongin mengenai investasi? yes. Jujurly tidak. Hmm, Kenapa? Karena kita belajar dengan basic yang sama, tapi pada akhirnya ada pengembangan gaya kita sendiri, yes. gitu loh. Jadi boleh dibilang belajar boleh sama-sama, mungkin seperti Devin mengenal mengenal reksadana dari Ryan seperti itu. Atau juga mungkin pernah juga ada saya tulis buku bareng sama Adi namanya Adi Prasetya. Ataupun kita pernah nulis buku bersama untuk satu buku berlima gitu ya. Itu semuanya pernah kita bertemu dalam kelas dan lain sebagainya seperti itu. Tapi ternyata kita tidak memiliki perspektif yang sama dalam kita ketika kita mengaplikasikan ilmunya. Ya, ya. Nanti ada yang eh, lebih ke arah teknikal kah? Hmm, Ada yang investasi tapi pakai teknikal, ada yang benar-benar tidak mau lihat teknikal, ada yang benar-benar tidak mau lihat teknikal dan fundamental tapi harus menggunakan data yang diuji ke masa lalu minimum 30 tahun lah gitu. Jadi itu menjadi suatu hal yang menarik dan saya selalu mengencourage semua orang gitu ya, termasuk dengan tim saya, setelah belajar ya harus mengajar. Oke. Karena apa? Karena di situ kita akhirnya dasar kita. Kenapa kita itu waktu belajar kan bertanya ya. Tapi Mhm. ketika kita mengajarkan kita ditanyain orang loh. Oke. Nah, itu Ya. ilmunya double. Yes. Karena waktu mau jawab itu kadang-kadang ada unsur, mungkin ada unsur setengah sok tahu juga at the end. Mhm. Tapi yang menurut saya bukan sok tahu, tapi itu adalah subjektif. Karena investasi itu menurut saya art, adalah seni. Seni seni bagaimana caranya menghimpun dana dan memilih instrumen yang tepat seperti itu. Mhm. Oke, ini menjadi menarik ya bahwa belajar ilmu teori boleh sama, tetapi pasti stylenya, gaya berinvestasinya akan berbeda seperti itu ya, Mas Ryan ya. Dari Harus berbeda. oke, Karena tidak ada baju all size dalam kita belajar ya. investasi. Mhm. Ada ada sesuatu yang akhirnya cocok buat Ryan tapi nggak cocok buat Devin. Tapi Mhm. ada juga yang cocok buat Devin yang nggak cocok buat Ryan. Dan Oke. itu akan berlaku bagi seluruh listeners yang mendengarkan pada hari ini. Mhm. Bahwa itulah investasi. Tidak bisa kita ikut rekomendasi orang. Karena apa? Karena bukan baju one size for all. Oke. Oke. Dasarnya sih baju Yes. dijahit Aha. ada kerahnya, tapi Oke. apakah lebih pas untuk yang ngepas ke body? Apakah ternyata harus yang lengan lengan pendek, setengah panjang, setengah pendek? Itu Iya. berbeda. Mhm, mhm. Oke, nanti kita akan bahas apakah buku ini menjadi bahan baju atau justru di dalamnya ini udah ada size-size-nya tinggal pilih. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Kembali dengan buku yang menarik ya, Investasi Saham Murah Hasil Miliaran, Cara Cerdas Memilih Saham dengan Kekuatan Analis Fundamental. Nah, ini menjadi menarik ya, karena orang pasti bertanya-tanya, saham murah itu gimana sih definisinya? Mungkin Mas Ryan, Mas Devin mungkin boleh di-share dulu kali ya, investasi saham murah dan hasil miliaran tuh definisinya seperti apa? Takut orang salah kaprah gitu ya. Jadi langsung cepet kaya nih kalau saya beli buku ini. Gitu. Mungkin boleh Mas Devin atau Mas Ryan silakan. Wah, ini kalau diam-diaman ini bahaya nih. Jadi saya harus ikut jawab duluan nih berarti nih. Iya, Baiklah. silakan dong. Nanti ditambahin Mas Devin ya. Ya, Om Devin izin ya, coba saya nih. Jadi saya punya perspektif begini ya, dan itu saya Oke. tampilkan dalam pengantar di buku ini ya. Ada hubungan yang menarik sebenarnya antara harga dan kata-kata yang masuk akal. Jadi kemasuk-akalan suatu harga itu kadang-kadang adalah sebuah perspektif, Mhm. di mana kita tidak bisa melihat suatu harga dengan cara yang sama akan harga murah dan mahal. Ya. Ada yang menganggap suatu barang dibeli dengan harga yang tidak masuk akal. Contohnya, misal hari ini,
orang yang berpikir bahwa pada hari ini berbondong-bondong orang dengan era cryptocurrency, tiba-tiba orang beli kripto, bagi orang lain itu merasa itu orang kok nggak masuk akal ya. Ya, Uang ditukar dengan angin, nggak ada oke. bahan. Berarti orang itu mengatakan apapun yang dibeli oleh orang-orang yang membeli cryptocurrency itu akan selalu mahal dan bahkan tidak masuk akal, betul? Mhm, betul. Gitu ya. Nah, eh, sayangnya ya mahal tidaknya sebuah barang itu ternyata kita bisa ukur dengan berbagai macam sudut pandang. Oke. Misal, kalau misalnya barang yang berfisik berarti tergantung dari bahan baku. Semakin langka bahan bakunya, misal kalau bahan bakunya pakai emas akan mahal. Mhm, Kalau pakai bahan baku pengganti misalnya silver atau perunggu. Makanya kan ada kalau misalnya piagam atau plakat kan ada emas, silver, perunggu gitu ya. yes. Nah, itu kan berarti akan menjadi lebih murah. Itu gampang Mhm, menyatakan kemahalan dan kemurahannya. Nah, sama ketika kita melihat dengan investasi saham, ketika kita melihat yang namanya sebuah harga saham, semakin kita paham dasar-dasar pembentuk harga yang bisa kita baca mhm, dari perusahaan tersebut. Kenapa jangan lupa membeli saham adalah membeli perusahaannya. oke. Maka kita akan bisa mengatakan bagi orang lain saham itu terlalu mahal, tapi buat kita saham itu terlalu murah. Mhm, Kenapa? Karena kita paham bahwa oh ini mesti dilihat dari cara ini. Tapi kalau orang yang ngerti dia akan bilang pokoknya 100 perak murah, 10.000 adalah mahal. yes. Padahal nggak taunya yang 100 perak adalah yang kemahalan, yang 10.000 adalah yang kemurahan loh. Mhm, Ya. Ketika kita melihat yang namanya saham, kita mesti hati-hati berbicara kata-kata yang murah dan mahal. oke. Yang kedua adalah dasar yang paling masuk akal dalam melihat sebuah saham murah dan mahal itu kembali lagi kepada statement kata-kata di kata kuncinya itulah cara memilih saham dengan melihat analisa Fundamental. dasarnya. Ya. Fundamental is dasar. Mhm, Dasarnya apa saham itu? Ya perusahaannya. Berpendapatan enggak, di mana kantornya, produknya apa, bisnisnya apa, bosnya siapa, inovasinya apa, kontribusinya apa. Ya, kira-kira yang mendasari pemilihan dan kata-kata judul ini seperti itu. oke. Kalau dari Mas Devin mungkin ingin menambahkan, apa nggak takut nih orang salah sangka gitu nanti baca ini? Mungkin ada ketakutan itu atau seperti apa Mas Devin? Iya, mungkin menambahi seperti apa yang Para yang sebutkan Mhm, sih ya tadi ya. Eh, Banyak orang mungkin di pasar modal lebih sering mendengar istilah harga gitu kan. oke. Tapi jarang ada yang mendengar istilah nilai gitu ya. Mhm, Jadi sebenarnya harga dan nilai ini dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau harga ya sederhananya kita buka grafik saham dan kita tahu itu harganya berapa gitu kan. Dan banyak orang adalah ketakutan ketika harga sahamnya justru turun gitu kan. Dan senangnya bukan main ketika harga sahamnya naik gitu kan. yes. Ketika harga sahamnya turun dia takut, aduh perusahaannya kenapa-napa nih gitu ya. Terus ketika harga sahamnya naik dia langsung apa ya maksudnya berpikiran bahwa oh ini perusahaannya bagus gitu kan. Tapi Mhm, pertanyaannya apakah harga itu mewakili nilai perusahaannya gitu kan ya. Nah, contohnya mungkin untuk membedakan antara harga dan nilai nanti kelihatannya juga ada di satu masa mereka itu akan kelihatan mirip gitu ya. Sebagai contoh misalkan gini ya. Misalkan Mbak Audrey dan para smart listener semua diperhadapkan pada dua nasi goreng. Ini salah satu ilustrasi yang aku juga tuliskan di buku ya. mhm, Ada dua nasi goreng ya. Nasi goreng A dan nasi goreng B gitu ya. Nasi goreng A dan nasi goreng B anggaplah sama-sama harganya Rp15.000 mhm. gitu kan. Nah, tapi bedanya kalau di nasi goreng A itu ada satu telurnya, ada telur mata sapi satu. Nah, sedangkan di nasi goreng B ada dua telur mata sapi gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kita diminta memilih ya, Mbak Audrey misalkan diminta Ya. memilih atau para smart listener diminta memilih, mau pilih mana? Apakah nasi goreng A Mhm. yang harganya 15.000 tapi cuma ada satu telur mata sapi atau nasi goreng B yang harganya 15.000 juga loh, tapi ada Pasti, dua telur mata sapi. Kira-kira yang mana, Mbak Audrey? pasti nasi goreng yang B, lebih Pasti untung nasi ya. goreng yang B. Karena kenapa, Mbak Audrey? Lebih untung banyak, menang Lebih banyak. un Ah, Iya, karena mungkin kan di dalamnya juga kalau yang secara kasat mata kita bisa lihat kan ada telurnya dua gitu ya. Wah, ya, berarti kita ya, dapat betul. ekstra gitu kan Mhm, ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini sebenarnya 15.000 adalah harga gitu loh. Tapi oke. telur yang kita pelihara itu adalah ya nilainya gitu loh. Kita dapat nilainya ada dua telur gitu kan ya. Yes, Nah, yes. jadi sometimes orang hanya melihat dari harganya aja gitu kan. Hanya, oh harganya misalkan berapa? Eh Misalkan ada nasi goreng yang harganya 15.000 gitu kan. Wow ini pasti langsung apa di pikirannya itu langsung bayangannya adalah oh ini pasti eh, nasi goreng biasa-biasa aja nih gitu kan. Terus begitu ada dengar ada nasi goreng yang sepiring harganya 100.000, langsung ekspektasinya adalah pikirannya oh ini pasti bagus deh gitu kan.
Tapi apakah seperti itu? Belum tentu loh. Kadang nggak demikian gitu. Jadi kadang ada perbedaan antara harga dan nilai. Dan nilai itu sendiri sebenarnya bentuk manifestasinya kita bisa lihat dari laporan keuangan gitu ya. Nilai itu Mhm. bisa dikatakan adalah suatu hal yang agak kasat mata gitu. Kalau seperti yang tadi aku sempat sharingkan, harga itu kelihatan. Buka Ya. aja grafik saham, maka kita tahu harganya berapa. Tapi beda dengan ceritanya dengan nilai gitu ya. Nilai itu kita butuh effort untuk tahu, oh ini perusahaan yang tadi Pak Ryan sempat katakan, oh perusahaannya untung atau enggak gitu ya. Oh, Mhm. atau perusahaannya bereputasi atau enggak gitu. Itu adalah suatu hal-hal yang butuh usaha gitu ya untuk kita Ya. ngelihatnya. Nah, seperti itu sih Mbak. Mungkin antara yang dimaksud dengan harga murah ya, harga murah bukan berarti tentu berkualitas loh gitu kan. Ya. Harga murah belum tentu murahan ya. Harga Murahan. Ya. murah belum tentu murahan ataupun jelek. Harga Mhm. yang tinggi, yang mahal belum tentu bagus gitu. Bagus. Kadang di hidup kita kadang kita menemukan apa ya, persilangan di mana ada kok yang harganya mahal tapi kualitasnya biasa aja. Tapi Mhm. ada kok yang harganya murah tapi kualitasnya luar biasa gitu loh. Nah, Siap. jadi itulah harapannya dari buku itu juga kita bisa belajar sama-sama. Kita coba cari yang harganya murah tapi berkualitas gitu loh ya. Nah, Mhm. caranya adalah dengan melakukan analisis fundamental, membaca laporan keuangan. Kayak gitu Mbak Audrey kurang lebih. Oke, oke. Berarti gambaran besar dari buku ini yaitu ya ingin mengedukasi masyarakat ataupun pembaca bahwa ada ternyata saham-saham murah yang berkualitas yang mungkin kalau kita cek gitu ya beberapa poin-poin di dalamnya. Karena kalau kita lihat dari buku aku lihat-lihat sekilas sih nanti aku baca ya Mas Ryan dan Mas Devin. Ini banyak banget gitu ya kayak ada tuh ada laporan keuangannya, ada ambil sampel beberapa emiten gitu ya. Apakah memang ingin real secara real gitu ya mengajarkan teorinya seperti apa atau apa nih yang ingin disampaikan? Mungkin Mas Devin nanti Mas Ryan gantian nambahin, silakan. Oke, perihal tentang contoh-contoh yang ada di dalam buku itu bukan suatu rekomendasi sebetulnya gitu ya. Itu hanya Mhm. sebagai contoh untuk mempermudah. Ya. Terkadang kalau memang kita apa sharing suatu ilmu hanya berdasarkan teori aja, itu kadang agak sulit dapat gambarannya. That's why kenapa di situ juga kita cantumkan ada beberapa contoh gitu ya, supaya Mhm. ada gambaran, oh ini loh maksudnya, seperti itu. Jadi itu bukan suatu rekomendasi gitu ya, harus beli saham ini gitu. Itu Ya, ya. bukan gitu. Dan adapun apa namanya buku itu juga sifatnya lebih ke arah sebenarnya buku dasar ya. Jadi Mhm. bukan sifat yang suatu strategi ataukah suatu ide ya, suatu ide baru gitu. Itu enggak gitu. Jadi lebih ke arah buku dasar yang harapannya bisa membantu teman-teman semua apa namanya bisa mengenal tentang pasar modal khususnya di saham gitu. Karena kembali ke pengalaman di masa lalu aku di mana aku sempat trauma gitu ya. Untuk belajar hal-hal dasar aja ternyata sempat apa kebingungan gitu ya dengan Ya. berbagai macam istilah gitu kan. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, bersyukur banget ketemu dengan Pak Ryan gitu ya, belajar dari buku-bukunya dan dapat banyak insight gitu dan jauh lebih mengerti gitu. Akhirnya terpikir juga untuk coba simplify segala sesuatunya gitu ya, maksudnya menyederhanakan supaya lebih mudah dicerna oleh orang-orang yang awam. Jadi buku itu bukan tentang suatu teknik ya, bukan tentang suatu ide baru untuk mencari saham, tapi lebih ke arah buku-buku dasar, ilmu dasar yang menurut aku pribadi itu cukup untuk bekal kita bagi orang-orang awam yang pengen belajar tentang investasi saham bisa belajar dari buku itu gitu loh. Seperti itu kurang lebih Mbak Audrey. Hmm, oke. Berarti bisa disimpulkan itu untuk semua kalangan, Mas Ryan atau gimana, Mas Ryan? Ya, saya tuh selalu punya ketertarikan untuk mengedukasi orang yang awam. Kenapa? Oke. Karena saya yakin orang awam dengan orang yang expert itu jauh lebih sedikit yang expert ya daripada yang awam. Apalagi landscape penduduknya itu sebenarnya bonus demografi. Kita juga penduduknya 270 juta. Masih ini ya terbanyak keempat di dunia ya, betul ya. Nah, ini adalah suatu tantangan buat kita bersama untuk sama-sama menjadi investor atau pemilik perusahaan kita sendiri. Ini menjadi tahun-tahun yang tepat saya kira ketika kita sudah sampai di tahun 2023 dengan ketidakstabilan keuangan global, dengan hampir setiap minggu ada berita buruk dalam keuangan global, mulai dari bank yang bangkrut gitu ya, lalu bank-bank besar yang kita nggak pikir sudah begitu lama tapi kok bisa kesulitan. Ini juga akan suka atau tidak, banyak perusahaan-perusahaan lokal itu yang mungkin juga ditinggal investor asingnya. Nah, ini kan berarti saatnya kita untuk mengambil posisi di sini
untuk boleh dibilang ini adalah ajang yang paling tepat untuk berinvestasi. Bagi seorang pemula pasti perlu landasan atau cara-caranya. Sehingga kita perlu contoh. Kalau saya itu orang yang belajar itu harus pakai contoh. Karena kalau tidak ada contohnya, saya sulit untuk belajar. Jadi saya tuh memang orang yang suka dikasih gambar dulu, kayak oh iya, ya, contohnya laporan keuangan. Oh ini loh pendapatan. Karena apa? Karena eh, ketika kita nyoba cari contoh-contoh sendiri, kadang-kadang nama-namanya saja bisa beda loh, Mbak. Kadang-kadang ada yang pakai bahasa Indonesia saja. Kadang-kadang ada yang pakai bahasa Inggris saja. Kadang-kadang ada yang menulis dengan istilah yang tidak sama. Itu nanti akan menjadi masalah selanjutnya. Contoh, kita bicara dengan laba. Bisa bilang laba. Bisa bicara keuntungan. Bisa bicara profit. Bisa bicara net income. Malah bingung. Bisa bicara net profit. Seperti itu. Jadi ada sangat banyak yang aspek-aspek seperti itu yang harus kita pelajari. Seperti itu. Jadi contoh itu sangat penting menurut saya. Investasi saham murah hasil miliaran, cara cerdas memilih saham dengan kekuatan analis fundamental. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan buku yang satu ini, ada kesempatan di siang hari ini. Silakan boleh kirimkan respon ataupun pertanyaan terkait mungkin kesulitan Anda juga ya dalam berinvestasi. Kalau tadi kan Mas Devin sharing bahwa pertama kali tuh suka pusing gitu sama istilah-istilah yang sangat complicated gitu ya. Nggak tahu ini artinya apa gitu. Anda juga mungkin mengalami hal-hal tersebut, jadi silakan sharing. Mumpung suhu-suhunya lagi ada di sini gitu ya. Jadi harus kita kuras semua ilmunya seperti itu ya. Nah, tadi Mas Ryan cerita ya bahwa contoh itu penting ya Mas, apalagi untuk teman-teman yang awam yang mungkin baru saja belajar ataupun terjun ke dunia investasi. Tapi apakah akan kapok nggak sih kalau misalnya orang-orang yang baru tuh ya Mas Ryan, kadang kan ngelihat laporan keuangan tuh atau menganalisa fundamental tuh kan cukup complicated mungkin ya dengan angka-angka yang banyak, terus juga mungkin memperbandingkan antara saham yang satu dengan yang lainnya. Apakah ini bisa menjadi tantangan untuk membuat seseorang tuh akan lanjut berinvestasi atau enggak? Atau gimana Mas Ryan? Ya, pertama kalau dari saya itu hindari membeli buku yang terlalu tebal untuk buku pertama Anda. Oke. Ya, karena biasa saya pernah pengalaman ya dulu saya juga sama ya. Ya, saya dan Dev ini sama-sama bukan datangnya dari keuangan ya. Saya sarjana seni rupa juga gitu ya. Jauh banget malah gitu ya. Nah, saya waktu itu berpikir bahwa dengan membeli sebuah buku yang tebal, maka buku ini akan penuh dengan ilmu dan akan membuat saya paham. Oke. Ternyata tidak, dan lebih repotnya lagi saya membeli buku dari ya. Oke. Jadi banyak contoh-contoh yang saya tidak bisa temukan dengan pas padanannya di Indonesia. Jadi buat yang pemula mungkin membaca dari buku-buku yang ditulis baik dari saya lalu juga yang ditulis bareng dengan Devin. Ini menjadi salah satu solusi kenapa? Karena tidak orang datang dari latar belakang ekonomi. Yes. Dan Devin ini juga orang yang menulis dengan sangat-sangat fundamental sekali. Dengan pemahamannya adalah eh, malah Devin pernah waktu ini buku dalam keadaan tahap editorial, dia bilang saya setelah baca lagi kenapa buku ini terlalu gampang dan basic ya. Apakah Oke. tulisan saya ini bisa diterima? Dan ini Ya. kan receh banget. Loh, justru sesuatu yang sangat basic ini kadang masyarakat kita perlu yang sangat dasar gitu. Yes. Kalau kita mungkin biasa ya untuk yang namanya narik uang di ATM gitu ya. Tapi Hmm. ada orang yang benar-benar tidak tahu bagaimana cara menarik uang di ATM. Bagi kita akan terasa receh sekali. Tapi percayalah bahwa ternyata ada tutorial hal itu. Hmm. Masa ada di YouTube itu adalah bagaimana caranya tutorial untuk bengong. Oke. Ya Yang agak bingung. gampang ya. Ada orang bikin Ya. tutorial bengong itu macam apa gitu. Tapi ternyata yang nonton 2,5 juta penonton saya bilang. Apakah mereka tidak memiliki inspirasi dalam bengong yang baik gitu kan? Gitu. Jadi ada hal sederhana yang kita selalu anggap ini too easy, tapi enggak bagi orang yang memang mungkin keterbatasan bahasa Inggris, tidak memiliki latar belakang pendidikan keuangan. Maka sebenarnya justru malah buku ini justru memang kita buat memang untuk itu. Jadi jangan merasa takut untuk bisa membaca buku itu dan kehilangan jejak apa yang kita maksud seperti itu. Oke, karena memang ditulis dengan bahasa yang sangat-sangat mudah dimengerti ya. Kalau menurut Audrey sendiri sekilas membaca dengan analogi-analogi yang juga cukup apa ya, mudah lah dicerna. Seperti ada kata view gitu ya. Terus juga
di terakhir tuh bab terakhir aku tadi sempat ketawa nih. Bab terakhirnya kelar juga gitu ya. Kayaknya panjang banget perjalanannya. Tapi jadinya buku ini terlihat sangat ringan gitu ya, sangat mudah dibaca untuk teman-teman yang awam gitu. Nah, mungkin kita bahas dari bab-bab yang ada ya. Tadi di bab pertama sudah dijelaskan nih harga dan juga nilai ataupun value yang tadi kita sudah bahas di sesi pertama. Ada sumber-sumber informasi analisis fundamental, laporan keuangan tahunan, terus ada rasio keuangan, ada relatif. Nah, mungkin Mas Devin boleh jelaskan, ini nih sebenarnya kalau disatukan ini akan apa membantu kita dari sisi apa? Apakah ini semua akan dipakai gitu ya dalam kita berinvestasi untuk teman-teman yang awam atau seperti apa, Mas Devin? Silakan. Iya, Mbak Audrey. Jadi buku itu sebenarnya kalau bisa boleh saya sharingkan adalah sebenarnya buku catatan belajar saya yang saya rangkum dari semua apa yang pernah saya pelajarin gitu ya. Ya, Dan di mana saya rasa itu semua adalah buku apa informasi-informasi dasar yang akan sangat berguna buat teman-teman semua khususnya yang masih awam ya. Khususnya yang masih awam dan mau belajar tentang dunia pasar modal di saham gitu ya. Jadi itu ada sebenarnya sifatnya rangkuman gitu. Nah, dan apakah seluruh bagian dari buku itu kita perlukan? Mostly hampir kita perlukan semua gitu ya. Nah, terutama mungkin di bagian yang bab 3 atau bab 4 ya, yang saya lupa ada tentang laporan keuangan dan rasio keuangan gitu ya. Nah, dua itu sebenarnya bisa dikatakan salah satu inti dari buku di mana kalau yang sempat tadi kita sempat bahas bahwa kita tuh kesulitan antara membedakan yang mana harga dan yang mana nilai gitu kan. Nah, di bagian tentang laporan keuangan dan rasio keuangan itulah kita bisa mengukur gitu ya nilai nilai suatu perusahaan itu bagaimana sih gitu. Di situ aku ilustrasikan dengan kita ilustrasikan dengan apa ke memilih perusahaan itu seperti kita nyari apa kita bisa mendeteksi seseorang tuh lagi sakit atau sehat gitu loh. Tentu kita mau berinvestasi di perusahaan yang sehat kan gitu. Nah, sepertinya kita bisa ngukur nih orang ini sakit atau enggak dari mana? Oke, dari suhu tubuhnya misalkan atau dari tekanan darah atau mungkin dari apalagi detak jantung ya kan. Kalau nggak ada detak jantungnya kan repot kan ya Mbak Audrey ya. ya Nah, betul. terus dia itu dari apa lagi? Misalkan kalau misalkan ada penyakit di dalam tubuhnya yang nggak bisa dideteksi dari alat-alat di luar ya, maka perlu apa? Ambil darah. Dan ambil darah ujinya mana? Uji di lab gitu kan. Nah, sebenarnya ketika kita investasi saham, kurang lebih itu tuh seperti itu loh, gitu loh. Jadi kita tuh ngukur gitu kan. Ini perusahaan untung atau enggak? Gitu kan. Oke, ngukur untung atau enggaknya dari mana? Oh, ada loh namanya rasio profitabilitas gitu kan untuk mengukur seberapa profit sih perusahaan ini gitu kan. Terus kemudian tadi Pak Ryan juga di awal sempat jelaskan kesehatan perusahaan bisa diukur dari utang misalkan gitu kan. Nah, tentu kita coba berusaha sedapat mungkin mencari perusahaan yang apa namanya utangnya kalau bisa rendah gitu kan ya. Nah, terus kalau misalkan cara mengukur kesehatan utangnya ini gimana gitu kan? Utangnya udah sebatas leher atau misalnya sedang-sedang saja gitu kan ya. Nah, itu semua dibahas di bagian tentang rasio keuangan. Di bagian itu kita bisa mengukur ya. Kita belajar sama-sama cara mengukur kesehatan perusahaan. Dan mungkin kalau misalkan bagi teman-teman smart listener semua yang dengar siang hari ini, Devin, ngitungnya susah nggak? Percayalah, kalau misalkan selama sampai saya perjalanan sampai saat ini di pasar modal, eh, pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk menganalisis analisis fundamental itu cuman matematika kelas 3 SD, yaitu Oke. tambah kurang kali bagi. Yes. Selama teman-teman semua mengerti tambah kurang kali bagi, maka sebenarnya teman-teman sudah bisa menganalisis fundamental sebetulnya. Sama sedikit lagi mungkin satu satu tambahan terakhir adalah menurut aku adalah sejumput akal sehat gitu ya. Ah, Ya, kenapa sejumput akal sehat gitu ya? Kadang seringkali kita memilih saham itu ya kadang nggak ini ya, maksudnya hanya dilihat oh iya nih, ini produknya sering saya pakai nih gitu loh ya. Ini ya. perusahaan TBK nih sahamnya diperjualbelikan di bursa efek gitu kan. Ini pasti bagus nih gitu kan. Apakah demikian gitu kan? Padahal nggak juga loh gitu. Mesti hati-hati gitu kan. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mengerti tambah kurang kali bagi tadi gitu sebenarnya kita udah bisa mengukur apakah perusahaan ini sehat atau sakit gitu dan tentunya kita akan pilih perusahaan-perusahaan yang sehat untuk kita jadikan sebagai instrumen investasi jadi percayalah buat teman-teman smart listener yang mungkin sekarang lagi momok gitu pengen belajar mungkin banyak teman-teman yang mau masuk investasi saham tapi khawatir gitu kan tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman baca dari buku itu keterampilan dasar yang paling dasar untuk ngerti laporan keuangan adalah mengerti tambah kurang kali bagi Yes. terus lebih besar lebih kecil gitu kan Ya. lebih ya lebih besar lebih kecil gitu ya that's it
nggak lebih dari itu sebetulnya. Oh, Ya mungkin itu yang saya alami ya. Waktu awal-awal mungkin agak parnonya adalah dengan istilahnya, tapi sebenarnya istilahnya pun nggak terlalu banyak yang harus kita perhatikan gitu. Hanya mungkin sebagian besar aja gitu ya, sebagian kecil aja gitu. Nggak harus sampai detail-detail banget gitu kan. Selebihnya adalah tambah kurang kali bagi, lebih besar lebih kecil gitu ya. Oh ini lebih lebih sehat, ini lebih sakit gitu ya. Dengan kita tahu lebih besar lebih kecil, kita maka tahu ini lebih sehat atau lebih sakit. That's it. Nah mungkin kalau teman-teman nggak percaya bisa buktikan langsung dengan baca bukunya deh. benar. Gitu, Mbak Audrey. Ini ada di Gramedia ya, karena ini terbitan dari Alex Media Koputindo. Harganya hanya 88.000, seharga sekali ngopi gitu ya. Anda sudah bisa banyak dapat ilmu seperti itu. Oke, tadi seperti yang di awal dikatakan Mas Ryan dan Mas Devin ya, bahwa setiap orang kan punya gaya berinvestasi masing-masing. Mungkin Mas Ryan, Mas Devin pun punya stylenya masing-masing. Tapi harus menyatukan isi kepala gitu ya. Sama di buku ini menjadi satu kesatuan. Ada ini nggak sih Mas Ryan ataupun Mas Devin kesulitan atau mungkin apa ya drama-dramanya lah dalam nulis ini? Mungkin Mas Ryan kali ya. Ada dramanya dong biar seru channel kita viral gitu, Mas Ryan. Ya, ya dramanya tadi sempat saya bahas gitu ya. Ini udah ada lagi dalam proses tahap editor, udah sampai dengan hampir selesai gitu kan. Dikembalikan oleh editor untuk direview kembali. Tiba-tiba Devi bilang, gimana kalau kita jangan terbit? Loh gimana jangan terbitin dulu? Ini terlalu sederhana, eh, Ryan. Ini Ya. terlalu basic sekali. Loh saya bilang, lo orang yang nggak ngerti mengenai saham itu di Indonesia itu 99% ya kalau nggak salah ya. Karena kan tingkat pasar modal kita itu kan totalnya baru mungkin 2 juta kali hari ini gitu ya. Correct me if I'm wrong ya, karena data statistik saya nggak pegang banget gitu ya. Tapi masih sangat sedikit yang paham gitu. Jadi bahkan dengan survei sederhana ya, survei literasi pasar modal kita itu terakhir yang saya ketahui begini. Jadi ketika kita diwawancara, ditanya begini, apakah kamu tahu apa itu saham? Ya, saya tahu. Itu dianggap tahu gitu Oke. loh. Artinya sesederhana itu, tapi apakah tahu saham? Ya, saya tahu. Anak SMA juga yang sudah lewat kelas 2 juga tahu bahwa saham itu apa gitu. Tapi kan nggak serta-merta bukan itu gitu yang dimaksudkan. Yang berakhir yang paling penting itu sebenarnya adalah saham mana yang cocok untuk saya beli. Tapi kan kadang-kadang orang terbalik, saham apa sih yang bagus dibeli? Dia bertanya ke seluruh orang. Yang padahal itu bukan suatu cara yang tepat. Karena apa? Karena kita datang dengan latar belakang yang berbeda. Dan kita pasti punya titik berat akan sesuatu yang jauh lebih tinggi. Misal saya adalah latar belakangnya dok. Saya berarti lebih mengerti perusahaan farmasi mana yang lebih oke dibandingkan farmasi yang lain. Mhm. Atau saya seorang bankir. Saya tahu mana perusahaan perbankan yang jauh lebih oke secara ini dan itunya dibandingkan orang lain. Gitu. Nah, itu sebenarnya yang menarik karena apa? Investasi itu ternyata banyak hal yang sifatnya subjektif. Mhm. Banyak hal yang subjektif. Coba sekarang sederhana gini deh, Mbak Utri. Ya. Kita yang ada di tengah kota gini, berani nggak beli sawah? Oke. Berani. Ada pasti yang berani. Tapi untuk orang yang di daerah, dibandingkan suruh beli rumah di tengah kota, itu mungkin dia lebih yakin sama beli sawah di belakang rumah dia. Mhm. Kenapa? Karena secara subjektif dia tahu ini sawah itu subur atau tidak, dulu yang punya siapa, dari bapaknya siapa. Lah kalau kita yang di tengah kota suruh beli sawah, lah ya apa iya sawahnya itu jelas gitu. Apa jangan-jangan sawahnya si A yang jual si B Oh. atau sawah sawah si A yang digadai dijaminin sama si B, tapi si A nggak punya duit maka B marah sehingga dijual paksa. Kan akhirnya terlalu banyak hal yang sebenarnya subjektif banget yang tidak bisa serta-merta semua orang itu dia kembali tidak investasi itu bukan one size fits for all seperti itu. Mhm. Oke, menarik ya dramanya itu kalau dari Mas Ryan ya. Mungkin Mas Devin jadi kok insecure nih bukunya terlalu ringan gitu ya. Nanti kita tanya Mas Devin apa atau mungkin Mas Ryan suka marah-marah nggak sih nulis buku ini gitu ya? Atau seperti apa? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini masuk ke sesi terakhir. Siang hari ini investasi saham murah, hasil miliaran, cara cerdas memilih saham dengan kekuatan analis fundamental ya. Kalau tadi cerita Mas Ryan tentang buku ini, dramanya ada di mungkin Mas David ya, ketika sudah fix gitu mungkin bukunya pas dilihat ulang, kok kayaknya terlalu simple gitu ya, terlalu receh gitu ya mungkin ya. Karena mungkin kalian sudah paham-paham gitu ya. Tapi kalau dari Mas Devin sendiri, challenge-nya Mas Devin mungkin apa dari menulis buku ini? Apalagi berkolaborasi kan dengan Mas Ryan Filbert. Ini kedua kalinya ya. Aha, silakan.
Challenge-nya adalah ya eh, bers- eh, challenge-nya adalah waktu penyusunan mungkin ya butuh waktu gitu ya. Karena ketika menulis itu, oh ya ada informasi apa lagi, tambahan lagi gitu kan. That's why di buku itu mungkin ada intermezzo atau ada warning gitu ya. Nanti ketika teman-teman baca gitu ada bagian intermezzo. Intermezzo itu mungkin ada penjelasan lebih lengkapnya lagi gitu ya. Lebih detailnya lagi. Ataupun ada warning tentang hati-hati ya kalau ketemu yang seperti ini gitu ya. Dan kalau misalkan, ya itu prosesnya lumayan panjang juga gitu ya. Dan kalau misalkan dari Pak Ryan sendiri sih syukurnya sebagai partner menulis sekaligus mantan guru saya, beliau nggak terlalu cerewet gitu. Maksudnya juga sambil direvisi kalau ada yang salah harusnya bagaimana gitu ya. Ya, eh, ya lebih lebih fleksibel ya Pak Ryan. Syukurnya punya guru yang baik gitu, membimbing sampai sekarang. Kayak gitu sih. So far so good lah. Mas Ryan tuh asik banget diajak ngapain, ngomongin apapun dia mah oke. Orangnya mah gas gitu ya. Oke, nah ini pastinya cukup menarik nih. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Mas Ryan dan juga Mas Devin kita bahas Ya. secara bersama nih. Kita ke Pamulang dulu. Ada Ibu Nur ya. Selamat siang Ibu Nur. Yang bertanya Mas Devin dan juga Mas Ryan, ini kan bukunya kalian kan punya pengalaman menulis bukunya berbeda nih gitu. Apa sih yang mungkin membedakan dari buku-buku yang sudah kalian tulis sebelumnya? Kalau Mas Ryan mungkin agak cukup panjang karena 23 buku gitu ya. Kalau Mas Devin 2 gitu. Apa yang mungkin membedakan? Apakah gaya penulisannya atau mungkin cara penyampaiannya atau seperti apa? Mungkin Mas Ryan dulu silakan. Ya, saya dalam membuat buku pertama, tentunya saya sih tidak pernah berubah bahwa saya selalu membuat buku itu seperti saya berbicara. Mhm. Bukan artinya bahasa verbal saya baik, namun saya paling suka itu sebenarnya saya belajar dan membaca buku yang saya suka adalah seperti orang itu berbicara di depan saya. Jadi itu saya aplikasikan ketika saya menulis seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang menjadi berbeda dari satu buku ke buku yang lain sebenarnya adalah perjalanan waktu. Mhm. Di satu dengan yang lain pasti akan ada contoh yang berbeda. Namun saya juga berusaha untuk mengambil angle-angle yang mungkin belum ada di dalam buku-buku sebelumnya. Oke. Misalnya kalau dilihat justru dari buku awal ke buku yang hari ini, bukunya justru semakin mudah. Hmm. Kalau buku awal itu saya lebih idealis untuk ngasih lihat bahwa Ryan tuh bisa analisa loh. Yes. Ya jujur saja dah, kita ngomong mah ngomong gitu kan. Tapi makin hari saya buat buku adalah bagaimana caranya ketika dibaca buku yang pertama ada orang bilang, wah ini nggak ngerti loh. Saya bilang dengan enteng, kamu baca 10 kali. Tapi nggak semua orang bisa kuat baca 10 kali. Betul. Gitu. Jadi artinya saya harus mendowngrade buku-buku ini menjadi jauh lebih mudah untuk dicerna dalam satu kali baca. Hmm. Ya, kira-kira kalau dari saya sih seperti itu. Oke, jadi justru dari buku pertama sampai buku yang terakhir ini lebih ringan ya Mas Ryan karena mungkin tujuannya ingin mengajarkan teman-teman yang masih awam, yang belum paham gitu ya. Ya, dari satu buku mungkin bobotnya ada 100 pecahan, maka di dalam satu buku sekarang mungkin berisian 5 pecahan dari 100 pecahan yang saya maksud. Ya. Buku yang pertama saya berusaha untuk bikin satu buku yang isinya semua yang saya tahu pada kapasitas waktu itu dan ternyata diserapnya lumayan, cukup punya tantangan gitu. Oh, oke, itu kalau dari versi Mas Ryan ya yang membedakan buku yang ke-23 ini Sonis-Sonis dengan buku-buku yang lain. Kalau dari Mas Devin sendiri, sebelumnya Investart, bener ya Mas Devin ya bukunya? Buku sebelumnya Simple Trading, Simple Investing. Oh ya, oke. Itu apa yang membedakan? Apakah mungkin gaya penulisan? Karena kan tadi Mas Devin pun sempat kayak ngerasa insecure ya, nih buku kok ringan banget gitu, ilmunya basic banget gitu. Silakan Mas Devin. Iya, mungkin yang membedakan adalah waktu di Simple Trading, Simple Investing itu eh, kebetulan itu sebenarnya buku yang cukup seru juga ya, karena itu ditulis sama 6 penulis, di Oke. mana 6 penulis itu punya latar belakang yang beda-beda, dan kita nggak janjian waktu itu. Kamu mau bahas bagian apa, investing atau trading gitu kan? Jadi randomly masing-masing membuat gitu ya, dan hasilnya seunik itulah jadinya gitu. Dimana itu juga sebenarnya nunjukin ke kita semua bahwa namanya dunia trading ataupun investasi saham itu nggak eksklusif loh gitu loh. Ini buktinya bisa sampai 6 penulis, ada 6 penulis ini terlebih lagi tuh dari latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau di buku Simple Trading Simple Investing itu aku lebih banyak menulis tentang sisi dari trading ya. Ada salah satu teknik trading menggunakan indikator namanya Bollinger Band gitu ya. Jadi pembahasan sederhana mengenai pengenalan tentang Bollinger Band dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, sedangkan kalau di buku kedua ini lebih ke arah
eh, lebih spesifik tentang investasi saham dengan menggunakan analisis fundamental, di mana fokusnya adalah berusaha untuk membuat buku kita berusaha membuat buku yang diharapkan bisa membantu teman-teman yang masih awam gitu ya, yang khawatir untuk belajar, tapi bisa dengan buku ini diharapkan bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih dan bisa berani ya langsung take action untuk mulai investasi saham. Seperti itu, Mbak Audrey. Oke, menarik ya. Jadi perbedaannya cukup terasa banget ya. Kemarin rame-rame, sekarang juga berdua gitu ya. Jadi lebih lebih apa mudah mungkin berkolaborasi dan juga menyatukan pikiran. Oke, ini pertanyaan yang mungkin sepertinya harus terakhir ya karena waktu kita juga cukup padat gitu ya ini dari Banjarmasin. Siang Mas Ryan dan juga Mas Devin. Ini masih mahasiswa, masih muda ya. Ini pas banget nih baca buku yang ini. Apa aja sih sebenarnya prosedur dan awal mulanya kita mau berinvestasi? Apakah ada minimum modal atau mungkin ada skill yang harus dimiliki di awal gitu? Apakah dibahas juga di buku yang satu ini? Mas Ryan atau Mas Devin mungkin silakan. Ya, mungkin saya duluan kali ya. Oke, kalau dari saya sebenarnya kalau bicara mengenai investasi kan macam-macam ya. Pasti akan ada ticket size lah boleh bilang untuk bisa bisa berinvestasi di sebuah instrumen. Kalau saham sendiri semakin hari itu semakin murah boleh dibilang tidak ada minimum. Mungkin 10.000 atau 100.000 kita saat ini sudah bisa mulai berinvestasi karena tidak ada saham yang di atas harganya 100.000 rupiah di Indonesia seperti itu. Nah, jadi itu mungkin kalau dari saham. Tapi kalau ditanyakan yang namanya keberanian, apa skill utama untuk kita bisa mulai berinvestasi sebenarnya adalah namanya keberanian dan kemauan berinvestasi itu sendiri. Kenapa? Karena em, akan selalu banyak penundaan ketika kita mau investasi tidak Baik. punya uangnya, sudah ada uangnya, tidak punya ilmunya, takut akan kondisi perekonomiannya, setelah itu takut harganya menjadi kemahalan, kalau turun harganya takut lebih turun lagi, artinya adalah keberanian. Jadi at the end sebenarnya bagi saya yang penting itu adalah kedisiplinan. Kita tidak pernah semua ilmu yang kita pelajari itu hanya berusaha untuk memberikan suatu guidance bahwa kira-kira ini adalah mungkin waktu atau momen yang tepat. Tapi bisa saja itu melenceng, bisa saja itu bergeser. Ya itulah seperti kehidupan kita gitu. Karena kita mau sekolah dimanapun, apakah kita jamin kita akan berhasil di tahun keberapa? Kan tidak ada. Tapi kenapa orang tetap bersekolah? Tapi kenapa tetap orang bekerja dan berusaha? Ya karena mereka punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik adanya. Jadi skillnya adalah disiplin dan yang melakukan. Kira-kira seperti itu. Dan juga keinginan untuk belajar ya, cari tahu terus hal-hal yang baru atau mungkin yang kita kok kayaknya saya nggak tahu nih bagian ini gitu ya. Jadi harus curious gitu ya. Oke, nah mungkin Ya. sepertinya kita harus rangkumkan gitu ya perbincangan kita pada siang hari ini. Mungkin satu kalimat kali ya Mas Ryan dan juga Mas Devin, kenapa small listeners yang menyaksikan atau mungkin menyaksikan ini di kemudian hari harus membeli buku yang satu ini. Mungkin dari Mas Devin dulu, silakan Mas Devin. Iya, oke. Sebenarnya mungkin mau katakan bahwa itu teman-teman mungkin akan kaget gitu ya. Terlihat seperti buku sesat gitu ya. Karena dua penulis buku itu sama-sama nggak ada yang punya latar belakang finance gitu ya. Satu dari Pak Ryan dari seni rupa, saya dari teknologi pangan, which is kita sama-sama nggak punya background finance. Tapi percayalah ya teman-teman semua, teman-teman smart listener semua bahwa kita akan berusaha menyesatkan teman-teman semua ke jalan yang benar gitu ya. Enggak. Wah, Kemudian satu lagi pesannya adalah buat teman-teman ya jangan takut ya bahwa investasi saham itu eh, sebenarnya dengan dua penulis yang berbeda atau kemarin kita sempat bikin satu buku yang enam penulis berbeda gitu ya. Itu tuh kita mau nunjukin loh ke teman-teman semua bahwa investasi saham itu tidak eksklusif gitu hmm, loh. Investasi saham itu tidak sesulit yang teman-teman kira. Dan investasi saham itu kita bisa mulai dari modal yang kecil dulu gitu. Jadi kita bisa bisa kok dari teman-teman mahasiswa pun bisa mulai dengan modal yang kecil gitu kan. Sambil belajar, sambil mengasah ilmu, sambil mengasah keterampilan, percaya deh kelak suatu saat nanti pasti akan semakin terampil kok gitu. Itu sih Mbak Audrey. oke, Terima kasih. pencatatan yang baik ya. Kalau dari Mas Ryan, seperti apa Mas Ryan? Silakan. Ya, baik. Jadi kita, kita berbicara mengenai investasi ya. Tidak ada cerita dalam hidup kita itu jauh dari kata-kata investasi sebenarnya. Mhm. Karena once kita hidup, kita mulai sekolah, kita mulai bekerja, semua itu adalah bagian dari investasi sebenarnya.
Tapi bedanya adalah bukan investasi keuangan, tapi investasi pengetahuan, investasi ilmu. Tapi pada ujungnya apa sih yang kita inginkan? Yaitu ya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, orang ketika berbicara mengenai investasi saham selalu bicara adalah profit terus-menerus. Dan itu tidak mungkin. Kenapa? Karena siapapun itu sebenarnya bisa bisa untung dan bisa rugi. Tapi yang menarik adalah kenapa ada orang yang bisa cenderung untung dalam investasinya, ada orang yang nggak jelas. Karena apa jawabannya? Karena orang itu melakukan dengan cara yang benar, benar itu dengan belajar, Ya. lalu dengan pengalaman. Tinggal masalahnya pengalaman mau belajar dari mana nih? Mau belajar dari pengalaman diri sendiri, artinya adalah buang waktu dan buang tenaga dan buang darah dan air mata, atau belajar dari pengalaman orang lain. Kalau kita baca buku ya, saya suka dengan baca buku, lihat dengan berbagai macam seminar dan kelas dari orang lain. Tujuannya adalah saya untuk men-shortcut. Betul. Selalu siapapun yang ada di Smart FM menjadi seorang narasumber di Smart FM, selalu bicara seperti itu. Jadi pada akhirnya siapapun itu aku membayar, baik di depan atau di belakang kita akan bayar. Kalau kita di depan bayarnya biasanya dengan belajar melalui buku dan belajar dari orang lain. Kalau bayar di belakang itu dari pengalaman dan Ya. biasanya lebih mahal bayarnya. So, saya berharap dengan adanya buku ini menjadi salah satu trigger buat Anda yang mau belajar smart listener, mau coba mulai belajar investasi saham. Saya rasa buku ini tepat untuk kita mulai untuk petualangan berinvestasi, khususnya di saham ya, seperti itu. Oke, oke. Jadi untuk Anda small yang tertarik ya untuk belajar lebih lanjut lagi mengenai investasi dan memaknai value yang mana, harga yang mana, silakan langsung ke Gramedia atau mungkin pesan juga secara online bisa ya, harganya 88.000 saja. Pastinya ini bisa menjadi buku yang menjadi panduan Anda untuk ke jalan yang benar seperti yang Mas Devin katakan ya. Oke, dan yang pasti kita tunggu kolaborasi berikutnya ya Mas Devin dan juga Mas Ryan dengan mungkin topik-topik yang menarik yang mengajarkan kita untuk berinvestasi lebih baik lagi sehingga pastinya angka literasi keuangan ya, literasi investasi di Indonesia juga ikut meningkat. Dan pastinya terima kasih Mas Devin, Mas Ryan. Kita ketemu lain waktu lagi, Mas Ryan. Sampai ketemu di hari Selasa ya.